Halo, assalamualaikum. Ini jajan pertama di 2023. Saya udah harus membiasakan ngomong tahun 2023 karena masih ingetannya 2022 terus ya. Jadi abis Lego salah satu laptop saya buat ganti ke laptop ini ya. Apakah worth it atau enggak? Kurang tahu juga. Saat ini masih keep sih yang MacBook Air M1. Dulu beli pre-owned atau refurbished by Apple ya, resmi. Nah ini apa? Nanti kita lihat. Ini sekalian jadi video unboxing untuk bukti pembelian di Tokopedia ya. Dari seller Bandung, karena saya mau ada keperluan pergi besok, jadi harus hari ini terima. Sedikit lebih mahal dibanding seller Jakarta, tapi rada ketutup sama cashback dari tokonya. Cashbacknya dari tokonya ya, bukan dari Tokopedia ataupun dari GoPay. Karena yang saya tahu belakangan baru dapat ilmunya, kalau cashbacknya dari GoPay, hitungannya kan kita meminjamkan uang tuh ke GoPay, naruh saldo di sana, terus mendapatkan manfaat buat kita, katanya bisa jadi hitungannya riba ya. Wallahualam, ilmu saya baru sampai situ, baru dapat infonya dari situ. Jadi sekarang cari amannya saja, menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Ya udah, kalaupun nyari cashback sekarang cari cashbacknya yang disediakan Tokopedia atau dari seller, bukan dari payment providernya ya. Ini kardusnya seperti ini. Ini ada nomor serinya. Silau ya. Mungkin ini kameranya beda dengan yang biasa kalau saya pakai unbox. Beda di lensa aja. Biasanya pakai lensa makro buat unboxing biar lebih tajam. Tapi kali ini lagi malas ganti-ganti lensa karena kameranya mau dipakai abis ini buat unboxing yang lain. Di bawah, oh ini harusnya nggak usah pakai apa, cutter. Dasar ndeso nih saya. Bisa disobek kayak gitu. Kayak baru pertama aja beli produk Apple ya. Tapi kalau MacBook sih yang ketiga kayaknya. Dulu pernah sekali MacBook Pro yang masih Intel. Oke, ini dia. Saya nggak nemu embel-embel iBox-nya sejauh ini, tapi ini nama importirnya PT Apple Indonesia, berarti resmi Indonesia ya harusnya ya. Ininya pun bahasa Indonesia. Memori terpadu sebesar 8 GB. Oke, kayaknya slow banget ya. Saya harus turunin lagi ISO-nya nih. Atau kita ya, udah lebih enak kelihatannya di layar. Oke, sorry ya. Karena bagian putih biasanya lebih silau juga, dan ini ada plastiknya juga jadi makin silau. Ya ini yang SSD 256 aja dengan RAM 8 GB. Selama ini selalu cukup dengan 256 karena tiap ada yang mau dikerjakan video saya taruh di MacBook-nya, kalau udah saya backup ke hard disk. Oke, kita bisa lihat di sini speknya. Layar backlight LED Retina 13,3 inci dengan teknologi True Tone. Resolusinya 2.5K ya, dengan 2 port Thunderbolt atau USB 4, ada jack headphone, speaker stereo, dan ini ada touch bar dan touch ID, Magic Keyboard backlight berukuran penuh, Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0, kamera HD FaceTime, macOS terinstall, nggak tahu nih versi berapa. Kemudian ini beratnya 1,4 kg dan dapat adaptor daya USB-C 67 watt plus kabel pengisi daya USB-C. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kamu beli MacBook buat ngecek misalkan garansinya? Cek dari serial number-nya ya. Yuk kita cek. MacBook Pro 13 inci M2 betul 2022. Tanggal pembelian tidak divalidasi. Iya. Jadi belum aktif ya. Dan ini Indonesia. Tapi nggak ada keterangannya iBox atau bukan sih. Tapi dengan dapat stiker bahasa Indonesia aja harusnya ini beneran iBox ya. Harganya ini lebih murah, 1 juta lebih dibandingkan harga resmi iBox sih. Beli online di Tokopedia. Dan saya cek juga di beberapa seller Jakarta, kurang lebih segituan harganya, malah ada yang lebih murah. Jadi harusnya aman. Saya beli yang warna Space Gray. Kalau yang MacBook Air M1 saya warna Silver. Yang dulu MacBook Pro saya juga warna Space Gray sama. Yuk kita buka. Nih, bukannya dari sini ya. Ini ada tanda panahnya. Oke. Si chargernya 67 watt, dapat U-plug, jadi emang bener ya buat di Indonesia, jadi nggak usah beli lagi. Adapter dari MagSafe-nya, kemudian dapat juga kabel Type-C to Type-C seperti ini. Oke, ini adalah buku panduan singkatnya.
lebih tebal kayaknya dibandingkan MacBook Air M1. Saya harus beli casingnya juga nih, karena biar mulus terus. Dulu pernah ya MacBook Pro saya, perasaan mah mulus gitu ya. Pas lihat di bawahnya udah banyak goresan halus. Yes, dapat stiker yang paling penting kalau tiap beli produk Apple. Bercanda ya. Yuk, mari kita langsung simak produk laptopnya. Buka. Oh iya. Kayaknya yang black ya, yang sekarang jadi primadona dan jarang ada stoknya. Kalau Space Gray ini masih muda ternyata warnanya, nggak terlalu gelap kayak beberapa yang suka saya lihat di internet. Ini sempit banget sudut kameranya, sudah saya naikin ke atas lebih jauh. Mau pakai ultra wide takutnya distorsinya kegedean, dan juga mejanya sih nanti kelihatan berantakannya. Ya, di sisi kanan hanya ada jack audio 3,5 mm, lurus ya. Kalau si MacBook Air kan kayak miring gitu sudutnya, jadi kelihatan lebih tipis ke ujung sini. Kalau ini lurus, tapi masih curvy bagian bawahnya. Ini engselnya dan hinge-nya di situ kelihatan kayak ada ininya, ya, exhaust atau pembuangan panasnya. Nah, yang saya suka juga kenapa dari MacBook adalah ketika dilipat kayak gini buat dicolok ke monitor, ya fine-fine aja, nggak panas atau nggak apa ya. Dan tetap awet baterainya ketika dipakai kerja gitu. Saya ngafe, bawa editan, ngedit 2 video, kemudian browsing, streaming, sambil dengerin musik, nulis naskah, aman-aman aja. Oke, langsung menyala. MacBook Pro M2. Ini touch bar-nya. Ini touch ID-nya di sini di tombol power. Kurang lebih masih sama sih feels dari keyboard dan lain-lainnya. Ya, loudspeaker-nya bagus. Yang MacBook Air M1 aja bagus. Harusnya ini lebih bagus lagi kali ya. Dan touchpad-nya sangat bisa diandalkan. Saya kalau pakai MacBook, misalkan di luar rumah, itu nggak perlu ngeluarin mouse biasanya. Pakai touchpad aja udah cukup banget. Jadi enak, bisa sambil di pangku, nggak perlu punya bidang datar buat mouse ya. Oke, dan ini tuh, ini ada touch bar-nya. Ini yang nggak ada di MacBook Air M1. English, enter, oke. Nggak ya, layarnya nggak sentuh ya. Tapi 2.5K udah sangat cukup. Indonesia. Tadi saya mau nunjukin beberapa hal, cuma karena butuh migrasi dari Mac lama, mungkin sampai sini aja dulu ya unboxingnya ya. Saya juga nggak tahu ini bakal ada reviewnya atau enggak. Saya review laptop kayaknya bosan gitu-gitu aja. Jarang bahas buat gaming dan lain-lain ya, kalaupun laptop Windows. Tapi so far, saya senang sih dengan pembelian ini. Alhamdulillah buat 2023 biar lebih semangat lagi. Tapi yang bisa kamu harapkan di channel saya buat tahun ini sih nggak akan banyak perubahan. Kontennya gitu-gitu aja. Yang dibahas ya apa yang saya suka. TWS earphone, smartwatch, kalau ada yang kirim atau kalau saya lagi pengen ganti smartwatch, ini aja. Waktu beli nggak saya bikin konten unboxingnya kan, si smartwatch yang saya pakai ini. Ini Galaxy Watch 4 Classic. Enak kenapa? Karena ada ininya, ada scroll-scrollnya tuh. Oke lah, saya mau ini ya, migrasi data dulu dari MacBook Air M1 saya ke MacBook Pro M2. Makasih udah nyimak videonya. Jadi barangnya bagus, asli. iBox punya. Dan harganya ya lumayan lah. Ada cashback dari tokonya. Pokoknya kalau mau tahu saya belinya di mana, cek aja link di deskripsi. Atau saya carikan juga seller-seller lain yang jual iBox ataupun Inter yang termurah ya. Ada yang CPO juga, udah ada yang jual yang CPO, Certified Pre-Owned, alias refurbished resmi by Apple. Tapi kalau ngelihat harganya saat ini, kurang worth it ya, bedanya nggak terlalu jauh. Ada yang keyboardnya Jepang juga tuh, malah lebih murah dari CPO. Jadi si keyboardnya ada huruf kanjinya, tapi tetap ada huruf Latinnya juga. Itu malah lebih murah. Kalau kamu oke dengan itu, mungkin itu bisa jadi pilihan yang lebih menarik ya. Walaupun kalau boleh nyaranin, beli yang resmi aja. Jadi udah jelas lah gimana urusan pajaknya dan lain-lainnya ya. Meskipun ini tidak ada pendaftaran email, nggak akan keblokir sinyalnya karena bukan device yang punya network seluler. Tapi kalau yang resmi bisa dibeli, ada budgetnya, kenapa enggak ya?
Sama, oh iya, saya mau cerita sedikit, MacBook Air M1 saya dulu beli CPO. Udah saya konfirmasi pembeliannya karena so far so good ya waktu itu. Ternyata baru ketahuan ada penyakitnya, udah di restart, udah diganti-ganti settingan Bluetooth-nya, tetap kayak gitu. Jadi kalau dia sampai sleep, layarnya mati atau sleep, kemudian pas nyala lagi, ada dua kemungkinan. Yang satu kayak biasa, satu lagi kemungkinannya adalah keyboard sama touchpad-nya nggak respon sama sekali. Tapi si Touch ID-nya masih bisa ngebuka ini ya, ngebuka kunci layarnya. Masalahnya itu doang, keyboard sama touchpad-nya terkunci, nggak ngehang karena dibuka pakai Touch ID masih kebuka masuk ke home screen-nya. Dan kalau lagi pakai Bluetooth keyboard atau keyboard yang pakai dongle USB colok juga nggak masalah, masih bisa ngetik, masih bisa dipakai mouse-nya. Jadi yang keblok itu cuma keyboard sama touchpad-nya. Selama ini saya nggak masalahin itu karena di rumah pakainya kan selalu dicolok ke dongle, dongle-nya dimasukin ke USB hub ya yang banyak colokan USB-nya. Nah, di situ masukin dongle keyboard dan dongle mouse saya karena kalau lagi di rumah kerjanya memang menghadap ke monitor besar. Si MacBook-nya dicolokin, dilipat, dan keyboardnya sama mouse-nya pakai yang ada di meja. Jadi nggak pernah masalah mau dia sampai sleep pun karena dinyalainnya lagi dengan keyboard yang wireless ya, sama pakai mouse, jadi nggak pernah masalah. Cuma ya kalau misalkan abis ini MacBook Pro M2 ini bisa menggantikan MacBook Air M1, ada kemungkinan MacBook Air M1 saya di Lego. Jadi tungguin aja di link di deskripsi ya, ada link ke toko second-hand saya akan dijual, mungkin harganya lebih murah dibanding harga pasaran karena punya penyakit kayak gitu. Selain itu sih nggak ada masalah banget ya, performa, kemudian hardware lainnya juga nggak ada masalah. Cuma kalau sampai sleep aja, MacBook Air M1 saya suka nggak respon touchpad sama keyboardnya. Touch ID masih respon, segalanya masih respon. Kalau pakai keyboard Bluetooth, keyboard USB, mau pakai mouse Bluetooth, mouse yang USB wireless, pakai dongle, itu nggak masalah, sih bisa jalan. Oke, jadi ini dia video unboxing buat bukti pembelian saya di Tokopedia, sekaligus video promosi kali ya. Saya mau jual MacBook Air M1 saya, kalau ini sudah oke, sudah berhasil migrasi kayaknya. Pokoknya rajin aja cek link di deskripsi ya, karena performanya masih mantap banget buat ngedit video. Sampai saat ini kayaknya dari awal tahun 2022 saya udah pakai Mac terus ngeditnya, kalau nggak Mac mini yang M1 kemudian pindah ke MacBook Air M1 habis itu ya. Sekarang mau nyobain yang M2 nih. Oke, gitu aja. Sorry videonya panjang banget, cuma ngelantur sana sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.